Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Gereja Masih Injili di Minahasa Jemaat Maranatha Paslaten. Kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati berkat Tuhan. Kita masih dalam suasana yang bersukacita ketika merayakan Hari Raya Paskah Yesus Kristus. Maka selamat Paskah buat kita semua. Kristus sudah bangkit, haleluya. Dan sebelum kita mengawali hari ini, kita memohon Tuhan memberkati kita semua dan membawa berkat dan sukacita bagi kita semua dan seisi keluarga kita. Sebelum kita diberkati dengan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh percaya hari ini membawa sukacita dan kegembiraan ketika kami masih dalam suasana merayakan Paskah Yesus Kristus, hari di mana Tuhan kami telah bangkit, membawa sukacita dan berkat bagi kami sebagai umat yang percaya. Maka hari ini kami merindukan mengawali segala kehidupan kami di dalam Tuhan, memohon campur tangan dan berkat Tuhan atas kami dan seisi keluarga kami. Kami menyadari dalam setiap kehidupan apapun yang kami jalani, kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu juga pun yang akan menuntun, mengarahkan setiap langkah hidup kami di hari ini, supaya betul-betul kami terus memaknai akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, mengalahkan kuasa maut dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Bapa umat-Mu yang berdosa ini. Ini doa kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menjadi berkat untuk kita semua dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dari bagian bacaan firman Tuhan hari ini mengangkat tema Malaikat Tuhan sebagai penolong. Saudara yang diberkati Tuhan, malaikat Tuhan adalah makhluk surgawi yang selalu diutus oleh Tuhan Allah untuk membawa pesannya kepada manusia. Dalam fungsinya, malaikat Tuhan memberi petunjuk atas perintah Tuhan Allah, misalnya kepada Abraham saat Tuhan Allah melarang untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya yaitu Ishak. Juga ketika Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya untuk berbicara kepada Filipus dalam peristiwa perjumpaan dengan sida-sida dari Ethiopia. Begitu pula kehadiran malaikat Tuhan pada peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang ditandai dengan gempa bumi yang hebat dan menggulingkan batu penutup kubur lalu duduk di atasnya. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan Allah melalui kehadiran malaikatnya dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, peristiwa ini meneguhkan kemenangan Yesus Kristus atas kuasa maut. Karena tidak ada satu kuasa pun di bumi ini yang dapat merintangi kebangkitannya, termasuk batu yang menutup kubur itu. Saudara, penampakan malaikat Tuhan dengan wujud bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, mengartikan betapa sucinya kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. Sebagai keluarga Kristen, sangat menarik untuk direnungkan dalam kehidupan kita di masa kini tentang adanya malaikat yang sering dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam kehidupan ini. Memang sebagai manusia kita sering merasa tidak berdaya, penuh keterbatasan dan kekurangan. Ada masa di mana kita membutuhkan penguatan, penghiburan, dan kepastian hidup di saat segala sesuatu seolah-olah tidak menentu. Disinilah kita harus mengakui bahwa ada Tuhan Allah yang berkuasa dan dapat memberi pertolongan serta mendatangkan kebaikan, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kita. Dan saudara, di masa-masa berlakunya pertolongan Tuhan Allah ini, maka di sanalah kita dapat merasakan pertolongannya melalui malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu, kita datang terus kepada Tuhan Allah
di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tetaplah bersandar dan berharaplah kepadanya, dan lihatlah cara kerja Tuhan Allah melalui kehadiran malaikat-malaikatnya yang ada di sekitar kita, yang selalu siap menolong kita dalam situasi dan kondisi apapun. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Siapa yang membuka hati untuk Tuhan, maka hidupnya pasti akan berbahagia. Tuhan memberkati, firman ini menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hari ini Bapa, ketika sebagai orang-orang percaya, kami masih dalam suasana merayakan Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, membawa satu kekuatan dan pengharapan iman untuk kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami tetap menaruh pengharapan iman kami hanya kepadamu Tuhan, karena kami menyadari kami manusia biasa. Kami penuh dengan keterbatasan. Kami tidak bisa menentukan hari esok dalam perjalanan kehidupan ini. Maka dalam keadaan-keadaan apapun kami tetap percaya dan meyakini bahwa mujizat dan keajaiban Tuhan itu masih ada, diberlakukan bagi orang-orang yang percaya, yang tetap memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami di hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah penolong yang sangat ajaib. Ketika kami kehilangan pengharapan, ketika kami merasa takut dan khawatir untuk menjalani kehidupan, firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga ada satu kepastian bahwa kami melangkah di dalam Tuhan Yesus. Maka hidup kami dan seisi keluarga kami percaya tetap Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami mengawali hari ini bersama dengan Engkau. Ketika di dalamnya kami akan menjalankan kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Kami memohon Tuhan Engkau berkati keluarga kami. Biarlah Engkau tinggal tetap dalam persekutuan kehidupan keluarga kami. Supaya di dalam persekutuan itu juga pun hadir pengakuan iman. Orang-orang yang percaya, yang tetap mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Melakukan apapun yang difirmankan dan diperintahkan oleh Tuhan. Yesus pernah berkata, bahwa setiap kami yang mendengarkan firman dan melakukannya, maka kamilah yang disebut berbahagia. Terima kasih Bapak, kehidupan kami dan seisi keluarga kami hanya letakkan di dalam rancangan-rancangan indah Tuhan, karena kami tidak bisa mengatur hidup kami sendiri. Dalam keadaan apapun kami butuh Tuhan, setiap jam, menit, detik, dalam keadaan apapun kami memerlukan Engkau. Kuatkan dan mampukan kami. Jika ada yang sakit, kami bermohon Tuhan Engkau pulihkan di dalam kuasa-Mu yang ajaib. Ada saudara-saudara kami yang berduka cita, hiburkanlah hati mereka. Kuatkan dan teguhkan iman saudara-saudara kami yang mulai putus asa untuk menjalani kehidupan. Ketika banyak sekali beban kehidupan yang mereka hadapi, mereka melihat kepada Tuhan Allah yang adalah sumber kekuatan setiap orang yang percaya kepadamu. Kami doakan para hamba-hamba Tuhan yang memberi diri untuk melayani, biarlah mereka selalu diperlengkapi dengan kegembiraan untuk siap diutus dipakai Tuhan memberitakan firman dalam keadaan apapun. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan firman, sehingga banyak orang yang akan ada dalam pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, biarlah mereka bekerja melayani, dan sehingga tentu di dalamnya nama Tuhan terus akan diberitakan, dimuliakan dalam segenap sendi kehidupan kami. Berkati setiap hal yang akan kami kerjakan, berkati setiap profesi, tugas pekerjaan kami, dan berkati kami semua dan seisi keluarga kami, biarlah sehat, selamat di dalam Tuhan, menjadi bagian kehidupan kami hari ini dan hari esok. Maka inilah doa kami ya Bapa Surgawi, inilah pengharapan iman kami sebagai umat yang percaya. Kehidupan kami dan seisi keluarga kami taruh hanya di dalam rancangan-Mu Tuhan. Maka ini doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya hari ini kita semua diberkati. Sekali lagi selamat menikmati suasana Paskah, di mana Tuhan kita telah bangkit, dan kita percaya hari ini
kita dan seisi keluarga kita tetap menikmati suasana kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.